Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Badutong. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang conditional formatting. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan video juga tentang conditional formatting, tapi itu bawaan dari Excel-nya. Ya, conditional yang formatting yang ini sedikit berbeda. Kita akan menggunakan rumus. Oke, langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan tabelnya yang akan kita gunakan, yang akan kita conditional formatting. Jadi conditional formatting itu mewarnai sel atau mewarnai row kolom itu secara otomatis dengan bantuan rumus maupun ya kondisi gitu, seperti kondisi gitu. Nah, ini kalau bawaan dari Excel itu banyak sih sebenarnya bawaannya ini, tapi kalau teman-teman ingin custom sendiri conditional formattingnya, teman-teman bisa klik yang ini nih, new rule. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk conditional formatting yang pertama yaitu mewarnai row yang ganjil. Jadi bagaimana rumusnya? Teman-teman tinggal masukkan. Di sini ada ini nih ya, rule-nya ada berbagai macam. Ini rule ini sebenarnya tadi yang bawaan dari sini nih, dari yang bawaan Excel. Nah, kalau kita ingin menggunakan formula, teman-teman pilih yang ini, use a formula to determine which cell to format. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini rumusnya. Kalau untuk rumus sama, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita tulis mode dalam kurung. Nah, ini karena kita ingin mewarnai row dengan yang nomor ganjil, rumusnya, maka kita masukkan rumus row, kita ketik. Jadi kalau di conditional formatting ini formulanya itu nggak bisa otomatis muncul ya, tidak seperti kita memasukkan formula di sini nih, di tempat formula ini. Jadi kita harus ketik manual, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, ini titik koma atau koma tergantung bahasa, settingan bahasa dari komputer teman-teman. Kemudian saya masukkan 2 kurung tutup sama dengan 1. Nah, 1 ini ganjil ya. Kemudian kita ini previewnya belum muncul ya, jadi set format. Jadi kita format dulu. Nah, kita ingin warnanya apa nih? Row-row yang ganjil itu saya masukkan di sini. Ada formatnya bermacam-macam ya, ada number, format cellnya itu ada number, ada font, border, kemudian ada fill-nya. Nah, fill-nya ini biasanya sih yang saya format itu hanya font sama fill saja sih. Nah, kita kasih warna apa ya, orange ya, orange ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah kita masukkan formatnya. Jadi ini preview, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau rumus ini mewarnainya seperti ini, atau mungkin saya ingin fontnya itu warna putih, bisa juga. Nah, dia hasilnya nanti akan seperti ini. Atau saya ingin font stylenya bold, ini bisa. Oke, kita oke dulu ya. Nah, ini kan hasilnya baru di sini ya. Jadi dia yang ganjil itu di sini nih. Nah, setelah itu teman-teman masuk lagi ke sini, ada manage rule. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini karena yang muncul kan kita belum set nih, apply to-nya itu kemana. Nah, saya ingin apply to-nya itu bukan ke judul tabelnya ini, tapi ke isi dari tabelnya. Maka kita klik ini nih, klik, kemudian kita blok saja ini sampai sini, kemudian klik ini lagi, kemudian apply. Nah, dia akan secara otomatis langsung ter-apply ke ini, hasilnya akan langsung muncul, kemudian oke. Nah, seperti ini. Oh iya, ini ganjilnya itu ganjil dari ininya ya, dari row ininya ya, jadi bukan dari nomor urut ini. Jadi ingat-ingat, jadi dari nomor
row yang dibuat oleh Excel, bukan dari nomor urut. Oke, kita langsung ke formula yang kedua, yaitu mewarnai row dengan nomor genap. Jadi nanti kita akan mewarnai yang ini. Jadi kebalikannya. Kita klik lagi ke sini. Bisa juga manage rule juga. Kita edit saja yang ini tadi ya. Karena ini kita nggak ingin gunakan kalau warnanya sama nanti otomatis nggak akan ini kan. Jadinya terwarnai semua. Nah, kalau untuk mewarnai row yang genap, teman-teman tinggal ubah saja yang satu ini menjadi 0. Seperti ini, tinggal OK, kemudian apply. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Oke, yang ketiga kita akan mewarnai kolom. Nah, jadi kita akan mewarnai kolom. Nah, selang-seling gitu, warna enggak gitu. Nah, kita edit saja yang ini. Kita edit, rumusnya masih sama, mode, kemudian, tapi ini bukan row ya, karena kita akan mewarnai kolom. Jadi rumusnya itu kita ganti kolom. Nah, seperti ini, kemudian kurung buka, kemudian kurung tutup 2, kemudian 0. Kemudian oke, formatnya kita samakan saja dengan format yang sebelumnya, kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, kita akan menandai sel dengan nilai pada suatu kolom. Nah, kita oke dulu. Kita ingin menandai dari semua sel ini, dari ini ya, kecamatan aja ya. Yang jumlah kecamatannya itu ada 4. Kita copy dulu ke sini, kita ganti 4. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menghapus conditional formattingnya, teman-teman tinggal klik ini, kemudian pilih clear. Nah, ini mau clear yang mana? Ada di select cell atau entire sheet. Jadi nanti kalau entire sheet berarti dia akan menghapus semua conditional formatting yang ada di sheet itu. Nah, seperti ini aja. Oke, kita menandai sel dengan nilai pada suatu kolom. Jadi ini nilainya 4 ya. Nah, saya akan menandai kolom kecamatan ini dengan nilai 4. Nah, sebenarnya ini kalau tanpa rumus pun sebenarnya ada sih di sini bawaan dari Excel-nya. Tapi kita ingin karena tutorial ini menggunakan rumus, maka saya akan tunjukkan rumusnya. Pertama di sini kita masukkan sama dengan ini, kemudian sama dengan lagi ini ya, kita masukkan nilai ini. Nah, tapi yang dolar di ini, di mana ini, di G ini kita hapus, dolarnya kita hapus ya. Nah, satu lagi, teman-teman tidak bisa menggunakan panah kanan kiri ya di sini, jadi teman-teman harus menggunakan mouse untuk berpindah-pindah. Kemudian kita formatnya masukkan oke, kemudian oke. Nah, seperti ini. Dia akan mewarnai yang angka 4. Kalau kita rubah menjadi 6, dia akan mewarnai 6. Kita rubah menjadi angka 10. Nah, yang nilai 10 akan diwarnai. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Yang kelima, kita akan mewarnai sel berdasarkan nilai dari sebuah range. Nah, kalau ini kan hanya mewarnai dari satu kolom saja ya. Nah, kita ingin mewarnai sel tapi dengan range. Karena sebuah range, jadi kita buat 2 kriteria ya. Kecamatan yang dengan jumlah kecamatannya 10 dan 6. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya akan mewarnai kolom ini yang jumlah kecamatannya itu 10 dan 6. Rumusnya kita klik di sini dulu, kemudian kita manage rule. Nah, kita edit saja yang ini. Nah,
rumusnya itu teman-teman bisa gunakan count if. Ini kita hapus, sama dengan count if kurung buka. Nah, kita masukkan ininya ya, range-nya, kriterianya, kemudian titik koma, kita pilih ini, kolom yang mana, kemudian kurung tutup lebih besar daripada 0. Kemudian kita hapus seperti tadi, absolutnya, ini yang dolar ini, biar nanti dia terbaca ke bawah ya. Jadi kolom ini akan terbaca. Kalau teman-teman absolut berarti dia hanya ada di kolom sini saja gitu. Setelah itu teman-teman oke, kemudian apply. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, yang kecamatannya 10 sudah diwarnai, yang kecamatannya 6 sudah diwarnai. Kita ganti coba angka 4. Nah, seperti ini gitu. Oke, yang ke-6, kita akan mewarnai row atau baris berdasarkan nilai sel yang sebaris pada kolom tertentu gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini kalau ini kan kita mewarnai hanya kolomnya saja ya. Nah, saya ingin mewarnai itu segini nih. Nah, segini. Kan biasanya kita ingin mewarnainya itu satu row segini kan, enggak. Nah, ada kebutuhan itu kadang kita ingin mewarnai segini nih. Nah, gini nih. Jadi nggak cuma hanya kolom sini saja. Nah, cukup mudah. Teman-teman tinggal ubah saja yang tadi ke sini. Nah, ini kan apply to-nya cuma sini ya. Cuma di kolom G saja nih. Jadi dia hanya akan mewarnai di kolom G. Nah, teman-teman tinggal rubah saja di sini. Ini klik, kemudian klik lagi, kemudian apply. Oh iya, kita rubah dulu di sini. Ini kan, nah JK. Nah, ini kan apa namanya? Berdasarkan ini ya, berdasarkan kecamatan, karena ini kecamatan. Jadi saya ingin berdasarkan ini, kita klik di sini. G, kita ganti G2, tapi kita kasih dolar di G-nya saja. Nah, ini, kemudian oke, kemudian apply. Nah, dia hasilnya jadi seperti ini. Jadi yang kita warnai itu row-nya, semuanya ya, set gitu. Nggak cuma kolom G saja. Kita bisa rubah di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke conditional formatting yang rumus yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini menandai baris dengan dua kriteria. Jadi mungkin sama seperti yang tadi nih. Jadi kita ingin mewarnai. Ini udah dua kriteria nih kalau yang ini. Jadi 10 atau 6 ya. Oh iya, yang ke-6 tadi harusnya sih mewarnai satu kriterianya saja ya. Nah, yang ke-7 itu mewarnai dengan dua kriteria. Jadi ada kecamatan yang jumlah 10, ada yang kecamatan jumlahnya 6 tapi yang kita warnai itu satu row-nya gitu. Nah, kalau yang satu kolom ya seperti tadi, kita tinggal rubah di sininya saja nih. Applies to-nya aja gitu. Oke, yang ke-8 yaitu menandai baris kolom yang berbeda. Jadi ini ada, kita copy dulu ini ya. Nah, kita bedakan yang ini 4, ini 5, ini 9. Nah, kita ingin mewarnai yang berbeda. Jadi kok ini kecamatannya berbeda gitu. Kenapa? Nah, itu biasanya untuk cross check data. Oke, kita langsung buat conditional formattingnya. Kalau datanya ada ribuan kan pasti kita akan kesulitan untuk mencari kolom yang berbeda jumlahnya. Nah, kita bisa gunakan conditional formatting. Kita ingin mewarnai yang dua kolom ini ya, G sama H ya. Kita
Kita ke new rule, kemudian pilih yang ini, use a formula. Kemudian teman-teman masukkan rumusnya sama dengan. Nah, kita klik yang ini, kemudian tidak sama dengan. Kemudian saya klik yang ini, yang H, kolom H. Nah, setelah seperti ini, teman-teman hapus absolute yang ini ya, absolute untuk row-nya, biar dia nanti membaca gitu. Jadi membacanya itu ke bawah. Kalau teman-teman absolute dua-duanya, ya berarti hanya yang dibaca oleh rumus ini, formula ini, berarti hanya yang ada yang diabsolutin saja. Kemudian kita masukkan formatnya, oke. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi si conditional formatting ini akan mewarnai yang nilainya berbeda. Ini kan berbeda, ini sama nggak diwarnai, ini yang berbeda diwarnai, ini yang berbeda gitu. Nah, sekarang untuk conditional formatting yang ke-9, yaitu menandai baris kolom yang nilainya sama. Nah, berarti kebalikannya. Teman-teman tinggal rubah saja, manage rule lagi, kemudian edit rule. Nah, di sini tinggal teman-teman ganti nih, kan tidak sama dengan, ganti sama dengan. Nah, seperti ini tinggal oke, kemudian apply. Oke. Nah, ini akan ditandai, oh ini kok sama-sama, berarti udah oke. Bisa seperti itu. Tinggal teman-teman kebutuhannya mau yang seperti apa. Kemudian yang ke-10 yaitu kondisional yang menggunakan formula yang terakhir. Kita akan menandai sel yang tidak terdapat pada kolom lainnya. Kalau tadi kita menandai sel tapi ada datanya gitu. Nah, kalau yang ke-10 ini kita ingin menandai tapi tidak ada di kolom lainnya. Contohnya ya ini ya, dari dua data ini. Kemudian ke sini. Nah, kita ubah aja nih jadi 1, 1, 2. Nah, kita clear data dulu di sheet, kemudian kita blok ini aja dulu. Nah, kalau bisa teman-teman yang mau diwarnai applies to-nya itu kita blok aja dulu. Kalau teman-teman hanya satu, nanti dia applies to-nya hanya ke sini aja. Jadi kita blok aja seperti ini. Kemudian new rule, use a formula. Teman-teman masukkan rumus count if seperti tadi, sama dengan count if kurung buka. Nah, ini datanya nih. Nah, kita masukkan ini, kemudian titik koma. Nah, saya mau yang ini aja. Kita masukkan angka 1 ini ya, kolom yang ini ya, K2, kemudian kurung tutup, kemudian sama dengan 0. Nah, seperti tadi, absolutnya kita hapus. Kita harus menggunakan mouse ya, tidak bisa menggunakan tanda panah kanan kiri. Nah, seperti ini kita oke. Nah, dia hasilnya conditional formatting ini akan diwarnai semua karena di sini angkanya 1. Kalau angkanya 4 kita coba. Nah, loh, kenapa yang ini 4 ini enggak? Dia cuma mewarnai 4 saja. Karena tadi kita hanya memasukkan 0. Kita coba masukkan angka 1. Kita edit. Nah, sini masukkan 1. Apply. Oke, kita cek dulu. Sorry, ini kita kasih dolar ya, harusnya kasih dolar seperti ini, kemudian oke.
Oke. Oke, jadi sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.